jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Kita cuma bisa bilang semangat jamaah, semangat menjalani hidup. Seperti tema kita hari ini, semangat bertahan hidup walau ekonomi lagi surut. Masya Allah kita belajar sama Ustadz Maulana, sama Ustadz Syam dan juga tamu spesial kita, Kiai Haji Khalil Nafis. Masya Allah. Nah ini sekarang aku punya video untuk Pak Kiai dan juga Ustadz Syam. Ini video tentang orang yang sudah tinggal tulang berbalut kulit tapi meminta makan. Seperti apa tuh? Langsung aja kita lihat tayangannya. Langsung masuk ya Pak. Dalam kondisi seperti itu bisa kita lihat mungkin para orang terdekatnya belum ada yang bisa ngasih bantuan nih. Nah sebenarnya bahwa apakah kita juga bertanggung jawab nih terhadap kesulitan ekonomi yang dialami orang lain. Lalu bagaimana jika terdapat seseorang yang menderita akibat kesulitan ekonomi namun atas ketidaktahuan kita. Aku minta pendapatnya dari Pak Kiai nih. Ya, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu tanda kita beriman. Karena kalau tidak dilandasi iman, kita nggak bisa bersedekah. Contohnya kita punya uang 10 juta. Kan nggak mungkin bertambah kalau kita tidak beriman. Artinya kalau disedekahkan 1 juta pasti jadi 9 juta. Tapi orang beriman menganggapnya 1 juta itulah tabungan kita untuk akhirat. Nah oleh karena itu kita harus peduli kepada tetangga kita. Jadi kita harus tanya-tanya lah dia ini sekarang kemana. Mungkin dulu kita bisa tahu tetangga kita pada saat kita rajin sholat ke masjid. Oh tetangga ini kok baru pas subuh ini nggak pernah datang. Kita bisa tanya oh, mungkin sakit atau apa. Sebenarnya masjid itu bisa dijadikan tempat konsolidasi. Tempat kita untuk bertanya dengan tetangga kita ya. Nah di zaman sekarang ini tidak ada seperti itu. Mungkin kita bisa ramaikan masjid melalui seperti halnya daring dan sebagainya untuk kita mengetahui yang lain. Nah kita berharap pada kesempatan COVID ini masjid tetap menjadi sentra ya. Jadi jangan sampai kita ini membiarkan dari tetangga kita itu mencuri karena terpaksa. Karena mencuri seperti apapun tetap haram. Tetap haram mencuri itu. Hanya karena ketika darurat tidak ada yang tahu, nah, mungkin dia tidak bisa lagi minta orang tidak percaya memberi dia, daripada dia mati, ya hanya sampai untuk mempertahankan hidup bukan sampai kenyang. Seperti tadi Ustaz Sam sampaikan itu. Nah masjid bisa dijadikan sentra, sekarang tidak bisa dipakai untuk sholat rame-rame, bisa sentra ekonomi. Orang yang punya hasil ekonomi dari pertanian bisa lewat masjid disalurkan pada jemaah masjid. Orang yang punya infak bisa lewat masjid tanya jemaahnya seperti apa, jadi sentra. Kalau ternyata kita sudah mulai cari tahu kepada yang lain tapi tidak tahu juga lalu dia meninggal tanpa sepengetahuan kita, ya kita namanya orang tidak tahu tidak ada hukumnya. Khota' wan nisyan dan majuhila tidak karena salah, karena lupa dan karena tidak tahu tidak ada hukumnya. Hukumnya hanya satu, cari tahu. Cari tahu. Jangan sampai kita pura-pura tidak tahu. Lain lagi. Berarti kita juga bertanggung jawab dong terhadap kesulitan ekonomi seseorang ya Pak Kiai? Kita ini ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban individu, fardu kifayah kewajiban kolektif. Ya. Oleh karena itu kewajiban kita harus tanggung jawab terhadap orang lain. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan bagian dari kepedulian kepada orang lain. Dan bukan hanya di dunia, peduli keselamatan orang lain sampai akhirat. Makanya kalau setiap pagi Ustadz Maulana, Ustadz Syam, itu bagian dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Baru menjadi khairu ummah. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ustadz Syam boleh dong ditambahin terkait video tadi. Kita puasa itu tujuannya adalah takwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan melatih kita bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat di mana surah ini adalah tempatnya ayat tentang puasa tadi kan. Surah Al-Baqarah itu berbicara tentang Bani Israel banyak sekali. Bani Israel itu diperintahkan juga berpuasa tapi mereka nggak berhasil mendapatkan takwa tadi. Ternyata kalau kita mau ngukur-ngukur kita ini udah dapat takwa atau belum bisa dilihat dari awal surah Al-Baqarah juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ternyata
hudal lil muttaqin. Siapa itu yang bertakwa? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sudahlah tadi beriman kepada surga, beriman bahwasanya puasa ini wajib. Kemudian dia mendirikan sholat, udahlah sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail. Tapi masih ada lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan menafkahkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Memberikan infak gitu loh. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita tadi sudah disebutkan Pak Kiai adalah itu termasuk fardu kifayah. Kalau ada saudara kita yang meninggal karena kelaparan, apalagi sampai keadaannya seperti itu tadi. Tapi saya rasa Ya. itu tetangganya juga sama butuhnya. Sama-sama butuh Karena ya. ketahuan beritanya ada seperti itu dari tetangganya juga. Jadi tetangganya pengen bantu mungkin udah nggak sanggup juga Ya. ngebantu. Akhirnya melapor kepada pihak yang berwajib bahwa kami punya tetangga seperti ini gitu. Masya Allah, untuk itulah makanya dibutuhkan semua orang yang punya rezeki lebih. Ayolah kita sama-sama menolong Ayo, bismillah, saudara-saudara kita. Bismillah. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustadz Maulana, sekarang ada video lagi. Insya Allah video ini juga mungkin bisa menggugah hati kita juga. Membuat kita sedih sekaligus bisa bersyukur juga. Kita lihat tayangannya ya, silakan. Di mana di Bu? Saya di Babakan Bintang. Harusnya lebih mementingkan Itu kepentingan orang banyak. Iya, bukan jangan. sendiri. Iya, Kalau saya bisa sih saya bisa sendiri. kalau bisa sendiri. Jadi ini ibu tadi sakit, napasnya udah engap. Dia mau berobat di klinik KKS. Tolong. Dokternya masih ada, tapi dokternya malah buru-buru pulang, tidak mau menyelamatkan si ibu ini. Akhirnya ibu ini tidak tertolong. Dari klinik YKS Pasar Lama harus naik beca untuk ke rumah sakit kota. Sedangkan di rumah sakit kota ditolak karena khusus COVID-19. Tolong ini bagaimana untuk penyelamatan. Ratusan ribu karyawan di PHK sehingga akhirnya mungkin mau berobat nggak bisa, mencukupi kebutuhannya juga nggak bisa. Nah kondisi yang seperti ini kan memang mengenai banyak faktor nih. Nah untuk Ustadz Maulana sebagai kepala rumah tangga, seperti apa ya sebaiknya cara memberikan pengertian kepada keluarga kita nih kalau ternyata kondisi di luar tuh lagi parah banget. Kadang kan sebagai kepala rumah tangga juga kita bingung ya cara ngomongnya yang baik itu seperti apa supaya anak istri kita juga ngerti gitu Ustadz. Jadi gini, mohon maaf untuk PT yang tadi, mungkin PT-nya beliau nanti ya. Baik, kalau saya sih begini, mohon maaf, mohon izin Pak Yai. Kalau berbicara untuk memberikan pengertian kepada keluarga, masalah perekonomian kita naik turunnya itu, terus terang yang paling terbaik adalah keterbukaan kepada keluarga. Nah, mohon maaf, cara penyampaiannya di waktu yang tepat, di keadaan, dan dengan kata-kata yang tepat. Di waktu yang tepat dan kata-kata yang tepat. Dengan kata-kata tepat. Karena mohon maaf mengajarkan kesabaran kan pakai teknik juga. Ya Pak ya. Enggak boleh langsung sabar. Nah, tapi pakai teknik. Nah, Ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Dua pertolongan Allah kalau kita bisa lakukan dengan salat, dengan berdoa kan. Ada doa permohonan kedekatan. Tapi bersabar ini adalah karena Allah mau lihat proses. Jadi gimana kekuatan kita, makanya akan dilihat tingkat pahala itu dilihat dari tingkat kesabarannya. Makanya orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Yakinlah keluarga pada mengerti dengan keadaan kita, bukan dengan mengeluh, bukan dengan menjual derita. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Kiai, dengan menjual derita itu tidak, dengan mengemis tidak. Justru merendahkan diri, martabat kita. Tapi dengan cara apa? Memberikan pengertian bahwa keadaan seperti ini, saya rasa mohon maaf, tidak ada anak yang minta handphone mahal kepada orang tua kalau dia tahu orang tuanya tidak punya uang. Iya. Yakin. Tapi mereka akan minta kepada orang tua yang pantas untuk dimintai. Kira-kira maaf ya, beda permintaannya anaknya Mas Sony dengan anak saya kan pasti beda. Dengan anaknya mungkin yang lain-lain kan Karena pasti setiap anak beda. permintaannya beda-beda ya Ustadz. Sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kemampuan orang tua. Dan kita sebagai kepala rumah tangga pun ngasih penjelasannya itu tadi seperti yang Ustadz Iya. bilang ya. Di waktu yang tepat dengan kata-kata yang tepat itu. Apa salahnya anak dibawa ke tempat kerja. Jadi dia tahu kerjanya orang tua. Oh, iya. Oh kerjanya orang tua aku begini. Jadi biar kita lihat situasinya seperti apa. Jadi Iya. anak juga gak kaget ya kalau terjadi Nggak hal yang kaget. tidak diinginkan Iya. ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, tadi kan sebelumnya kita sama-sama ngeliat tuh ada video seorang ibu yang dia di beca mau berobat tapi nggak diterima di rumah sakit manapun ya bisa dibilang seperti itu. Nah sebenarnya seperti apa nih pandangan Islam terhadap seseorang yang meninggal diakibatkan kondisi ekonominya yang sulit selama di dunia.
Lalu seperti apa nih hukum seseorang yang ditakdirkan meninggal dikarenakan perbuatan manusia lainnya? Yuk kita dengarkan nih pendapat dari guru kita Ustadz Syam. Kalau meninggal dunia ajalnya, ajalnya sudah meninggal dunia, tetapi asbabnya inilah yang kita cari tahu bahwasanya apakah ada kezaliman di dalamnya, apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya. Ya mudah-mudahan tidak ada unsur kesengajaan. Saya nggak tahu berita ini adalah berita kapan terjadinya, apakah mungkin karena masyarakat belum tahu tentang edukasi tentang COVID-19 ini, ataukah mungkin karena ada penolakan dari rumah sakit, karena kita tidak tahu sebabnya. Makanya perlu sekali untuk kita tabayun dahulu, karena kita tidak boleh langsung menuduh, oh rumah sakitnya matre, tidak boleh kita langsung menuduh, oh dokter kok menolaknya seperti itu, tidak. Karena sekarang pejuang paling garda terdepan adalah dokter itu sendiri, tenaga medis itu sendiri, dan rumah sakit itu sendiri. Jadi kalau ada yang seperti ini, mudah-mudahan tidak ada unsur kesengajaan dan kita hanya bisa berbaik sangka kepada apa yang terjadi, apa yang kita lihat beritanya, dan kita perlu untuk fatabayyanu, untuk klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Adapun orang-orang yang meninggal dunia karena penyakit tapi sudah usaha ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal, dia juga sudah berusaha seperti yang dikatakan Pak Kiai, dari seperti Siti Hajar dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, walaupun udah tahu enggak ada yang lewat, walaupun udah tahu enggak mungkin ada mata air di sini, sesuatu yang impossible seperti Maryam menggoyangkan pohon kurma padahal baru habis melahirkan gitu. Bagaimana mungkin orang yang menggoyangkan batang kurma yang kuat dengan kaki seorang ibu yang baru habis melahirkan? Bagaimana mungkin? Emang goyang itu bergerak sedikit pun enggak mungkin. Tapi Allah menginginkan melihat usaha kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Karena seseorang dibayar karena usahanya, bukan daripada hasilnya. Si ibu sudah berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, sudah berusaha untuk berobat, tidak pasrah begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ajal beliau sudah sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melihat ini harusnya lebih peduli lagi terhadap tetangga kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang memang tengah malam tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak punya mobil untuk berangkat ke rumah sakit. Kita harus lebih peduli lagi terhadap orang yang terdekat dengan kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga terdekat disebutkan pertama kali untuk yang namanya dalam hal silaturahim, dalam hal ukhuwah Islamiyah, supaya kita berbaik sangka terhadap tetangga kita, saling tolong menolong. Bukannya kalau kita kebakaran yang pertama nolongin tetangga, siapa Ya, lagi? betul sekali. Lagi-lagi di sini mengajarkan kepedulian terhadap sesama Peduli ya Ustadz dan ya. husnuzon. Mungkin bisa kita bayangin gini kali ya, kalau kita mau nolong orang, aduh seandainya ini terjadi sama keluarga saya, kalau nggak ada yang nolongin gimana tuh. Jadi Betul. ya kita tolongin aja ya. Betul. Kalau menurut pendapat Pak Kiai gimana? Orang mati itu ada dua. Untuk orang Islam yang mati syahid, ada syahid fid dunya, ada syahid bil akhirah. Syahid fid dunya kayak orang perang, syahid bil akhirah seperti orang yang mati mendadak, termasuk juga karena penyakit taun seperti wabah yang kita terima saat ini, COVID-19 ini menyebabkan kita syahid. Kalau kita tahu ini adalah rahmat dari Allah. Maka pada saat Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah anit taun, Rasulullah menjawab, kana annahu kana adzaban yab'atsuhu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mukminin. Jadi ia menjadi rahmat bagi orang mukmin, penyakit itu. Jadi di mana tidak diterima itu adalah landasan bagi kita untuk kita mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Tapi laisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi. Jadi kalau ada wabah corona, kita diperintahkan di rumah itu mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau tidak tarawih, lalu tarawih di rumah berarti mindah dari sunnahnya masjid ke sunnahnya tinggal di rumah. Jadi kita di rumah itu setiap saat itu dapat pahala. Bisa diulangi kata-katanya? Bagus banget. Laisa min Ya. rajulin Ya. yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi. Jadi orang yang ada penyakit corona ta'un, ada wabah, ada COVID-19, lalu dia tinggal di rumah, maka dia dapat pahalanya ngikuti sunnah Rasul yang diperintahkan di rumah. Berarti mindahkan dari sunnah tarawih di masjid menjadi sunnah tarawih dan ibadah tinggal di rumah. Syaratnya fayam kusufi baitihi sobiron, sabar jangan ngeluh. Ya sabar berupaya mengikuti ya kita makanan yang bervitamin. Muhtasiban karena mengharap ridho Allah.
ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu pada takdir Allah, kita ini tidak akan terkena COVID-19 kecuali karena takdir dari Allah. Ya. Saat yang bersamaan kita berupaya menghindar dari penyakit, tinggal di rumah, ngikuti sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi tinggal di rumah itu. Ya. Dan mengharap ridho Allah, dan kita yakin bahwa tidak akan kena kecuali karena takdir Allah. Jadi nggak usah dibenturkan, takut sama corona, kok nggak takut pada Allah. Ini kita ngikutin perintah Allah, Iya. disuruh tinggal di rumah, yakin tidak ada corona tanpa takdir Allah. Apa dapatnya? Illa kana lahu misla ajri syahidi. Maka ia mendapat pahalanya mati syahid. Meskipun dia tidak mati. Kata Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebutkan, kalau kita sabar menghadapi ta'un seperti kita sekarang COVID-19, Ya. tinggal di rumah sabar mengharap ridho Allah, meskipun nggak mati kita dapat pahalanya mati syahid. Insya Allah kita nanti mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Berarti bisa dibilang tuh kenapa kita harus mengikuti anjuran pemerintah, karena pemerintah sendiri itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu ya Kiai ya. Yang disampaikan pemerintah, peraturan pemerintah mengambil dari fatwa ulama. Ulama dari mana? Dari Rasulullah SAW. Masya Jadi kita Allah. tinggal di rumah itu ngikutin sunnah. Nah itu dia, nah itu antisipasinya nih jamaah. Baik, ini kalau kita bicara COVID-19, ini aku makanya mau nanya lagi sama Pak Kiai karena selaku Satgas COVID-19 dari MUI ya. Ini ada video yang jujur aku sendiri takut kalau ini sampai kejadian. Penasaran? Yuk kita lihat tayangannya seperti apa. PBB memprediksi 130 juta penduduk dunia akan mengalami kelaparan akibat pandemi corona. Angka tersebut menyebabkan kasus kelaparan global meningkat pesat hingga ke 265 juta jiwa. Bahkan Agensi Pangan PBB, World Food Program, menyatakan dalam skenario terburuk, lebih dari 3 lusi negara di dunia akan mengalami kelaparan akibat COVID-19. Nauzubillahiminzalik, nauzubillahiminzalik. Kalau sampai terjadi seperti ini, aku pengen tahu nih, apa upaya pemerintah nih, pemerintah Indonesia dan memberikan bantuan dan juga pengertian kepada rakyat Indonesia, Pak Kiai. Yang dilakukan sekarang ini seringkali kita melakukan ketahanan pangan. Ketahanan pangan artinya kita kekurangan dari kebutuhan kita untuk konsumsi, kita mengimpor dari luar, bertahan. Maka harus dilanjutkan berikutnya adalah kedaulatan pangan. Daulat itu artinya kita nanam sendiri, kita memanen sendiri, dan kita bisa memproduksi sendiri. Oleh karena itu global warming dan kita bisa bikin gerakan bertani. Ini kan sekarang kita di tropis. Saya di pesantren saya di Cendekia Aman di Depok ya, ini saya nanam terong sendiri, saya nanam singkong, saya nanam jagung Saya sendiri. lihat panennya. Panen saya langsung kalau mau panen timun suri datang pesantren saya di Depok. Ada, sekarang. Masya Allah. Ustaz, Iya. tahu Ustaz. Saya tahu lah, saya lihat panennya. Oh ya. Sayur-sayuran, oleh karena itu sekarang ini ayo kita bersama-sama nanam. Jadi apa yang dibutuhkan, kita kan bisa makan singkong, bisa makan jagung, anggaplah kalau kita punya sawah, kita tanamin sawah. Toh kita sambil olahraga, sambil berjemur, kan sehat, Allah, ya. sambil juga nanam. Ini yang harus kita diantisipasi dari sekarang. Saya setiap lowongan dari rumah saya, juga dari pesantren itu saya tanamin sekarang. Ya, kecuali yang memang bukan tanah ya, itu pun kita bisa pakai pot loh. Kita kalau kita nanam cabai, 5 pot saja, kebutuhan cabai kita nggak usah beli. Padahal harga cabai naik terus kan, padahal pedes tapi kita beli terus. Iya betul. Ya kan, bawang itu kita tinggal nanam saja. Kalau kita nggak ada tempat untuk tanah, kita sekarang ada hidroponik. Saya kerja sama di beberapa CSR itu di pesantren saya, dibikin sekian panjang hidroponik. 1 bulan bisa panen 1 ton. Jadi kita kalau mau bergerak dan bisa memaksimalkan di pekarangan rumah, apakah tanah atau kita ditempelkan ke tembok, kita nggak usah repot-repot. Kalau kita nggak usah repot-repot beli, nggak usah repot-repot kita takut kelaparan. Apalagi kalau kita sampai punya sawah 1 hektar. Kalau punya santri saya 500 sekali panen 1 hektar 7 ton, nggak perlu beli beras. Karena orang Indonesia itu nggak makan kalau belum makan nasi. Makanya harus punya sawah kita ini. Nah oleh karena itu ayo kita bergerak sendiri kedaulatan pangan. Jadi dunia boleh ribut, dunia boleh juga kita mengkhawatirkan, oleh karena itu kekhawatiran itu kita tangkap. Karena mungkin kita nih baru mulai stuck bulan Juni ini dari COVID-19. Baru setelah itu turun mungkin sampai nanti bulan September paling cepat. Kalau enggak sampai Desember, baru Januari kita normal. Aduh. Itu kalau bisa lebih cepat mungkin Juni ya September baru kita normal. Nah
Kalau kita sekarang mengandalkan dari bantuan-bantuan begitu, berapa kuat lamanya? Iya, betul. Perusahaan-perusahaan sekarang banyak merumahkan karyawan. Lama-lama perusahaan nggak produksi, bayar pajak. Enggak, kan nggak bisa bayar pajak juga. Insentif pajak 75 triliun dari pemerintah. Mereka free untuk produksi dan ekonomi 150 triliun dari 405 triliun yang disiapkan kepada kita dari pemerintah stimulus itu. Nah itu nggak bakalan kita bisa membuat ketahanan kita apalagi dari mengantisipasi kelaparan. Ayo kita yang senang pedes-pedes nanam cabai sendiri. Udah tinggal petik cabainya. Saya terong itu udah nggak beli. Karena senang terong saya metak terong sendiri saja. Nah sekarang Lengkap ya Kiai ya. sebelah rumah ada sekitar 400 meter saya tanamin jagung sekarang. Dengan kacang panjang. Nah saya sedang cari umpamanya dari sawah-sawah terus ditanam. Dan insya Allah kalau menurut berita kita ini masih baik lah ya untuk panen-panen. Cuman kan kita ini tidak bisa ya melakukan manajemen tentang pangan ini. Kalau ketika panen kita kadang-kadang nggak bisa bagaimana mengatur sampai nanti ketika terjadi kita kekurangan dari pangan itu. Oleh karena itu ayo gerakan menanam di rumah kita masing-masing. Karena yang naik sekarang harga bawang, harga cabai gitu kan. Kalau beras masih stabil, masih bisa. Tetapi ini kan naik. Akhirnya kita dikasih bantuan uang 600.000 per bulan, habis beli cabai. Baru buat cabai doang Buat tuh cabai ya. sama bawang. Yang lain belum tuh. Yang lain belum. Oleh karena itu ayo kita tanam di rumah, tinggal beli pot, tinggal ditanam. Toh tanah kita itu singkong itu tinggal ditancepin, udah ditinggal. Iya. Dia udah Kan bisa negeri kita subur ya Kiai subur, ya. udah ngerebus kita. Cuman kita males cari duit, tapi barang semua kita beli. Akhirnya pendapatan kita tidak cukup untuk kebutuhan kita. Tadi Ustaz Syam terakhir saya ingin menyampaikan yang disebut orang kaya bukan seberapa besar pendapatan kita, tapi lebih dari kebutuhan kita, itulah orang kaya. Masya Allah, tuh kalau gitu jamaah bisa dimulai nih dari kita kedaulatan pangan dulu, terus apa ketaatan pangan itu ya. Ketahanan pangan, baru kedaulatan dan kedaulatan pangan. Dan juga bisa dimulai dari disiplin terhadap diri kita sendiri dulu nih. Pemerintah ngasih anjuran di rumah ya di rumah aja dulu, tapi tetap otak kita kreatif insya Allah, Masya Allah. Nanti kita juga akan sama-sama mendoakan supaya yang kita takutkan malah tidak akan terjadi ya. Justru semuanya segera berakhir, hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya, nggak ada lagi korban jiwa. Nah nanti kita akan sama-sama doa bersama Ustadz Syam ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah, nanti Izin, juga Kiai. akan ada berita viral juga. Seperti apa berita viralnya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.